Desentralisasi itu apa sih? Berdasarkan Amanah Pengaturan Daerah UUD 1945 Pasal 18 yang mengatur adanya asas pembagian kuasa dan diperjelas Pasal 18A Pemerintah Pusat dan Daerah, definisi desentralisasi terdapat pada UU Nomor 23 Tahun 2014. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi. Berikut adalah beberapa bentuk dari desentralisasi, seperti dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi. Lalu, manfaat dari desentralisasi sendiri adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pemberian layanan masyarakat, serta meningkatkan nilai demokrasi di tingkat lokal. Nah, desentralisasi sendiri itu bermanfaat di berbagai aspek seperti aspek politik, aspek ekonomi, serta aspek modernisasi. Lalu bagaimana sih penerapan kebijakan desentralisasi di Indonesia ini? Nah, penerapan kebijakan desentralisasi ternyata sudah muncul di tahun 1999 sampai sekarang loh. Sudah banyak sekali undang-undang yang diubah penerapan kebijakannya menjadi desentralisasi. Seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di bagian standar pelayanan minimal kesehatan. Lalu apa aja sih yang diubah? Yang diubah adalah pengertian standar minimal pelayanan, serta ada perubahan mengenai jumlah urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Desentralisasi berpeluang untuk menciptakan akses yang lebih baik ke pelayanan kesehatan karena desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur sistem kesehatan sesuai dengan kebutuhan lokal yang dapat meningkatkan akses di wilayah terpencil. Kemudian ada peningkatan partisipasi masyarakat. Masyarakat lokal akan lebih terlibat atau tercipta community involvement dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kesehatan mereka. Kemudian ada efisiensi pengelolaan sumber daya, di mana daerah dapat mengatur sumber daya mereka secara mandiri, kemudian mengurangi birokrasi dan mempercepat implementasi program kesehatan yang relevan di lapangan. Tantangan desentralisasi terdiri atas ketimpangan kualitas layanan karena tidak semua daerah memiliki kapasitas manajemen dan sumber daya yang sama, sehingga dapat terjadi kesenjangan dalam kualitas kesehatan antar wilayah. Kemudian terdapat keterbatasan kapasitas manajemen lokal, jadi pemerintah daerah tidak memiliki cukup pengalaman untuk mengelola sistem kesehatan secara efektif yang dapat memperburuk pelayanan. Kemudian sulitnya koordinasi dengan pemerintah pusat. Terkadang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah bisa sulit sehingga kebijakan kesehatan terpecah-pecah atau tidak sinkron. Implikasi desentralisasi terdiri atas di mana desentralisasi memperpendek birokrasi dan mendekatkan layanan kepada masyarakat, tetapi belum merata sehingga kesenjangan akses dan kualitas sangat terasa. Yang kedua adalah pengelolaan dana kesehatan. Daerah mendapat wewenang dalam mengatur anggaran kesehatan mereka sendiri, tetapi seringkali terbatas. Yang ketiga adalah isu pengawasan dan standarisasi. Pemerintah pusat harus memiliki mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa setiap daerah memenuhi standar minimum layanan kesehatan. Dan yang terakhir adalah penyediaan standar layanan minimal atau SPM, di mana SPM ini memastikan bahwa setiap orang mendapat layanan kesehatan dasar yang setara dan berkualitas.